Terus mangsaku segera dimulai. Harap tenang dan nonaktifkan telepon genggam Anda. Alkisah hiduplah seorang pemuda miskin di pesisir pantai Minang yang bernama Malin Kutang. Malin tinggal bersama ibunya yang sudah renta. Malin adalah pemuda yang rajin dan berbakti kepada ibunya. Meskipun hidup dalam garis kemiskinan, namun Malin memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolahnya di kota. Karena itulah suatu hari Malin menyampaikan keinginannya kepada ibunya. Kita lihat saja langsung ke TKP. Bundo, ambo mau bicara sabanta. Iya Malin, aduh aku. Begini Bundo, ambo kan sudah saatnya melanjutkan sekolah ambo di SMA. Ambo ingin sekali sekolah di kota. Di kota kan fasilitasnya lebih lengkap. Dan juga jikalau seandainya ambo sudah lulus nanti, ambo kan bisa langsung cari kerja di sana. Izinkan ambo sekolah di kota ya Bundo. Tapi Malin, sekolah di kota kan biayanya mahal. Lagi pula kamu tidak punya siapa-siapa di sana. Iya Bundo, ambo tahu. Tapi ambo ingin sekali. Siapa tahu setelah ambo sekolah dan kerja di sana, nasib kita bisa berubah. Ambo janji akan jadi anak yang baik di sana. Ya sudah, jika itu yang kau mau. Bunda usahakan untuk cari uang. Terima kasih ya Bundo. Setelah mendapatkan izin dari ibunya, Malin pun bergegas untuk pergi. Segala barang-barangnya sudah ia kemas. Malin pun berpamitan kepada ibunya. Bundo, ambo pamit yo. Hati-hati Yuna, baik-baik kamu sana nanti. Jikalau kamu sudah sampai di kota, jangan lupa BBM Bunda ya. Yang sebentar juga boleh. Yang penting kamu ngirim kabar ke Bunda ya Nakku. Ini Bunda tidak bisa ngasih bekal apa-apa. Cuma ini saja. Apa itu Bundo? Ini susu Real Go Out, susu bermutu dari sapi pilihan. Hah? Nyot nyot? Nyot ketika nyot 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 ketika nyot 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 ketika nyot 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 ketika nyot nyot. Ya sudah, ambo pamit. Sampai jumpa Bundo. Malin, Bundo, Malin, Bundo, ambo pergi Bundo. Malin. Alah berisik. Perpisahan pun terjadi antara Malin Kutang dan ibunya. Meski berat hati, namun ibunya hanya bisa pasrah melepas kepergian Malin. Yang terpenting baginya adalah kebahagiaan anaknya. Setahun telah berlalu. Kini Malin sudah tinggal di kota dan telah duduk di kelas 2 SMA. Namun dalam setahun itu, Malin tidak pernah mengirim kabar ke kampungnya. BBM nggak pernah, Twitter nggak pernah. Apa yang sebenarnya terjadi pada Malin? Ternyata, Malin yang dulu begitu rajin dan taat, kini menjadi anak berandalan. Geng motor, narkoba, dan minuman keras kini menjadi temannya. Gaya bicaranya pun telah berubah. Semua itu berawal semenjak dia mengenal Angelina Somplak yang sekarang menjadi pacarnya. Suatu hari, Malin dan gengnya sedang berkumpul. Lihat coy, kehebatan gua. Kasih lihat dia Bray, tunjukin kejantanan lo. Lihat nih. Gimana? Keren kan? Alah, segitu doang belagu lo. Lihat dong gue. Motor apaan tuh? Haha. Ye, biarin. Yang penting kan eksis. Bray, lihat tuh si bos lagi main. Kesana yuk. Hai bos. Hai bos.
Hai bos. Malin, kali ini yang bakalan menang tuh gue. Ngerti kagak lo? Mendingan lo cabut aja dari sini. Jangan songong dulu lo ya. Kita lihat aja nanti. Yang bakal menang tuh pasti gue. Ya kan Say? Ya dong, Say. Lo denger gue sekarang. Kalau lo yang menang, gue siap jadi babu. Tapi kalau gue yang menang, nih, geng gue yang bakal gebukin lo. Sial, apa nih? Lo pasti curang. Gue nggak terima. Lo harus terima konsekuensinya. Guys, sikat. Oke, Bos. Stop. Bunga Indonesia, ayo senyum, buat hari-harimu ceria, dengan mulut gigi dan usia sehat. Aduh, bukan disikat begituan. Dasar ngepet. Maksud gue digebukin. Oke, Bos. Gue nggak ada rusak sama semua ya, semua. You happy, honey? Iya. Gue mau yang beda dulu. Maksud lo? Lo cinta sama gue kan? Gue perlu bukti. Dari perkataan Malin itu, Enggi seakan mengerti maksudnya. Namun, dia tidak menolak saat Malin menarik tangannya dan ya gitu deh ya. Dan hal itu pun terjadi. Malam itu seakan begitu indah bagi dua remaja itu. Seakan mereka tidak memikirkan dampaknya. 3 bulan telah berlalu semenjak kejadian itu. Dampaknya pun lebih dapat dirasakan Enggi. Dia merasa pusing dan mual. Ternyata, dia sudah hamil. Dia pun meminta pertanggungjawaban Malin. Malin, gue mau ngomong sama lo. Lo kenapa sih? Lo harus tahu tentang masalah ini, Lin. Lo ingat nggak kejadian 3 bulan yang lalu? Dan lo tahu kan efeknya? Gue hamil, Lin. Gue hamil. Ini anak lo. Apa? Lo hamil? Gak mungkin. Gak mungkin lo hamil. Lo bohong kan? Gue nggak bohong, Lin. Kalau lo nggak percaya, nih lihat. Lo lihat kan, Lin? Pokoknya sekarang lo harus tanggung jawab. Gue nggak mau tahu. Alah, gak mungkin. Guys, yuk ya. Malin, mau kemana lo, Lin? Gue belum selesai. Malin, dasar bajing. Malin Kutang pun meninggalkan Enggaya Somplat sendirian. Rasa sedih dan takut kini menyelimuti Enggi. Dia yang masih duduk di kelas 2 SMA, kini harus hamil duluan. Di tengah keresahan hatinya, kini dia menangis, merintih, dan menggedorkan kepalanya ke lantai. Tapi bagaimanapun usahanya untuk menghilangkan keresahannya, dia tidak bisa. Kini dia mulai meratap. Aduh, gimana nih? Aku hamil. Si Malin gak mau tanggung jawab lagi. Gimana dong? Aku kan masih sekolah. Nanti kalau teman-teman gue tahu gue hamil, gue pasti dimusuhin. Kalau sampai guru-guru tahu, gue bisa-bisa dikeluarin. Kalau nyokap bokap gue tahu, bisa-bisa gue dibunuh. Aduh, gue harus gimana nih? Kalau gini kan aku jadi galau. Stop. Kalau galau, jangan risau. Aku punya solusi untuk masalah kamu. Aborsi. Dengan begitu, tidak akan ada yang tahu tentang kehamilan kamu. Maksud itu, jangan. Itu kan perbuatan yang berdesi, berdosa gitu loh. Berdosi. Udah, gugurin aja. Nggak usah takut dosa. Emang siapa itu si dosa? Lagian kamu nggak kenal kan, ya kan? Ih, apa sih ye? Kok ngajarin anak yang nggak benar? Mana apa? Itu berani sama gua. Ayo sini. Yuh, embarangan. Emang Eka berani? Oh, jadi situ nantangin. Wah, nyari perkara nih orang.
bukannya nyelesain masalah, malah tambah masalah. Di tengah kesedihannya, Angelina Somplak terus meratap. Tiba-tiba datang sesosok nenek tua. Kamu kenapa, Nak? Kenapa kau menangis sendiri di sini? Nenek, gini Nek, aku dihamilin sama pacar aku. Terus dia gak mau tanggung jawab. Apa? Kamu hamil? Sungguh terlalu. Memangnya siapa yang menghamili kamu? Namanya Malin Nek, Malin Kutang. Apa? Malin Kutang? Indah mungkin. Iya Nek, memangnya Nenek kenal. Ya iyalah, dia kan anak gue. Maksud Ambu, anak Ambu. Ternyata nenek tua itu adalah ibunya Malin Kutang yang menyusul ke kota karena rindu dengan Malin. Mendengar pernyataan Enji tadi, Bunda Malin seakan tidak percaya dengan semua itu. Lalu muncullah Malin berpakaian ala anak gedongan. Tapi dia tidak menyadari keberadaan Bunda dan Enji. Itu Nek, itu Malin. Malin? Malin itu kamu, Nak? Hah? Siapa lo? Malin, ini bundomu, Nak. Ini bundo. Wah, sekarang kamu sudah kaya, Yona. Jangan sentuh-sentuh gue. Tangan lo tuh kotor tau nggak? Lagian gue nggak punya ibu macam kau. Malin, please dengerin gue, Lin. Lo harus tanggung jawab soal kehamilan ini. Ah, cerewet. Pokoknya mulai sekarang lo, gue, and. Lo tuh tega banget ya sama gue, Lin. Lo tuh kejam banget. Lo tuh sakit jiwa, lo nggak? Kalau gini caranya, mending gue mati aja. Jangan ala jelek. Jangan. Mau ngapain lo? Biarin aja. Ih, metang, Mbak. Malin, kamu benar-benar keterlaluan ya, Malin. Lihat perbuatan kamu. Kamu sudah tidak mengaku Bunda sebagai ibu kamu. Sekarang kamu menjadi anak orang dan tidak mau tanggung jawab. Karena perbuatan kamu ini, Bunda kutuk kamu jadi perempuan. Karena kutukan itu perlahan-lahan Malin Kutang berubah menjadi perempuan. Balikin aku jadi lekong dong, Cin. Itulah hukuman kamu, Malin. Biar kamu tahu rasanya jadi perempuan. Itu juga hukuman atas kelakuan kamu. Dulu, kamu berjanji sama Bundu akan jadi anak baik. Tapi, nyatanya malah jadi barandalan. Kamu kalau sekolah yang benar, nggak usah ikut pergaulan bebas. Sudah, Bundu tidak mau ngurusin kamu lagi. Bundo, ampun Bundo, ampun deh, Cin. Begitulah akhir dari nasib Malin Kutang yang telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pada akhirnya, Malin tidak tahan dengan kondisinya yang telah dikutuk itu, lalu memutuskan untuk bunuh diri. Hai guys! Maka dari itu, janganlah mencoba-coba pergaulan bebas. Selain itu, jangan pula lupa untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Demikianlah kisah ini, semoga apa yang ditampilkan tadi dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih.